Pemirsa, anggaran program makan bergizi gratis yang terbatas memunculkan usulan agar menggunakan dana zakat untuk program tersebut. Pro kontra pun muncul. Akankah dana non-APBN jadi andalan? Berikut ulasannya. Beginilah suasana makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Program yang secara resmi dimulai pada 6 Januari ini menggunakan anggaran sebanyak 71 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2025. Namun belum lama program makan bergizi gratis atau MBG diluncurkan, muncul kekhawatiran soal ketersediaan anggaran. Adalah Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut bahwa anggaran sebesar 71 triliun hanya akan bisa memenuhi MBG bagi 17 juta orang sampai akhir tahun. Itu akan memberikan manfaat kira-kira sampai 17 juta sampai akhir tahun ya. Jadi kemarin yang motong sampai Juni enggak, sampai akhir tahun 17 juta. Nah, kemungkinan nanti kalau pemerintah longgar, Bapak Presiden kalau longgar ya APBN-nya akan dilihat dulu. Kalau longgar, kalau bisa ditambah 140 triliun, maka pengguna manfaatnya bisa sampai 80 juta lebih. Kekurangan anggaran untuk MBG tak pelak menimbulkan kekhawatiran. Sejumlah usulan pun muncul agar MBG bisa terrealisasi dengan baik. Salah satu usulan datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, Sultan Baktiar Najamuddin. Ia mengusulkan agar zakat dari masyarakat jadi stimulus untuk membiayai program MBG. Hal ini disebutkan bertujuan untuk menekan kurangnya anggaran dari program Presiden Prabowo Subianto itu. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya? Zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Nur Ahmad mengungkap wacana yang dilontarkan oleh Ketua DPD RI itu bisa saja diterapkan jika targetnya para fakir miskin. Basnas meminta langkah verifikasi terlebih dulu untuk yang bukan fakir miskin. Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Ya, artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi. Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang mustahik yang perlu dibantu oleh Basnas. Usulan Ketua DPD RI ini memicu kekhawatiran akan munculnya kecenderungan penggunaan dana non-APBN dalam pembiayaan program pemerintah. Oktober tahun lalu, saat Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa program retret kabinet di Magelang menggunakan dana pribadinya, ada sejumlah pengamat yang mengkritik karena menabrak Undang-Undang Keuangan Negara. Jika wacana penggunaan dana zakat untuk MBG ini jadi kenyataan, maka bukan tak mungkin ada potensi pelanggaran Undang-Undang Keuangan Negara. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memilih berhati-hati menanggapi wacana pembiayaan program MBG menggunakan dana zakat. Kusipul menyebut, dana program MBG bisa dialokasikan dari non-APBN. Menurutnya, usulan penggunaan dana zakat perlu dibicarakan bersama ahli agama atau para ulama. Kesempatan terbuka untuk memperkuat program MBG dari non-APBN. Tapi semuanya harus didiskusikan lebih matang dan kita harus melibatkan para ulama, para ahli-ahli agama biar tidak keliru dalam menyalurkan zakat orang lain. Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tegas menutup kemungkinan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Ia menegaskan bahwa program makan bergizi gratis memakai anggaran negara bukan dari sumber lain.
Jika ada masyarakat yang berpartisipasi memberikan makanan bergizi gratis, ia menyebut hal itu sebagai kegiatan non-pemerintah yang tidak masuk dalam skema program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Presiden kan sudah jelas bahwa pengabdian negara ini kepada gizi anak-anak harus tuntas. Jadi ya uang negara, nggak ada uang di luar negara. Kalau kemudian swadaya ada masyarakat bikin itu ya partisipasi. Artinya mungkin kemarin kan ada masukan juga dari Ketua DPD ya Pak. Ketua DPD bilang kalau misalkan baik bisa aja anggaran makan siang gratis itu pakai DPD. Itu bukan program pemerintah, itu program masing-masing. Tapi program pemerintah adalah APBN. Dari 71 triliun akan dapat tambahan 80-an, akan dapat tambahan 100-an. Jadi pada akhirnya moga-moga pertengahan tahun dan akhir tahun akan dapat semuanya. Istana juga menolak keras wacana penggunaan dana zakat untuk program MBG. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI AM Putranto menyatakan usulan itu tidak tepat. Putranto memastikan pemerintah tidak akan mengambil zakat untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Sebabnya, program unggulan Presiden Prabowo itu telah dianggarkan di APBN 2025. Ya Pak, ya seperti itu. Ya nggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu. Karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarakan. Dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh, luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Ya. Faktanya, pemerintah memang sedang mencari dana untuk membiayai program-program unggulan, diantaranya program makan bergizi gratis. Bukan tak mungkin, usulan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin itu adalah cek ombak untuk menggunakan dana APBN untuk membiayai program pemerintah. Dalam konteks ini perlu diingatkan terus agar jangan ada dana-dana non-budgetar untuk membiayai program pemerintah, karena itu akan menimbulkan masalah tersendiri dalam pengelolaan keuangan negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.